Tok, tok, tok. Mami, Mami, panggil Aldo. Namun kini Jesslyn tengah sibuk di depan laptopnya, mengerjakan tugas kuliah. Menoleh menatap ke arah sumber bunyi, yaitu pintu kamarnya berbarengan dengan Bastian, yang juga menuju ke depan pintu dengan posisi Bastian lebih dulu di depan dan Jesslyn berada di belakang Bastian. Mami, bukain pintu, pinta Aldo lagi. Sebentar Aldo, ujar Bastian. Sudah mas, biar saya aja yang buka pintunya. Lagian Aldo kan manggil saya, bukan emas, ujar Jesslyn. Oke Nyonya Bastian, silakan dibuka pintunya untuk tuan muda tersayangnya, ujar Bastian sambil memberikan kehormatannya pada Jesslyn. Dan Jesslyn pun tersenyum bahagia, terburu-buru membukakan pintu untuk anak gantengnya itu. Setelah pintu terbuka lebar, Jesslyn langsung menunjukkan senyum lebarnya ketika Aldo kembali meneriaki namanya. Aldo merentangkan tangannya, Jesslyn menyambutnya dengan pelukan hangat. Mami lagi sibuk gak? Kalau enggak sibuk, ayo main mobil-mobilan sama Aldo, pinta Aldo mendongakkan wajahnya menatap Jesslyn. Sayang, Mami lagi sibuk, lagi ngerjain tugas kuliahnya. Jadi Aldo mainnya sama papi aja ya nak, ujar Bastian berjongkok untuk menyamakan tingginya dengan Aldo. Sudah mas, gak apa-apa, lagian tugas saya juga gak terlalu banyak kok. Dan saat itu juga Natalia ikut berjongkok menyamakan tingginya dengan Aldo, menatap Aldo dengan penuh kasih sayang. Mau apa enggak ya? Ujar Jesslyn berpura-pura berpikir. Ayolah mami cantik, kita main. Sebentar aja. Aldo gak mau main sama papi. Sudah bosan, selama ini mainnya cuma sama papi, ujar Aldo mengerucutkan bibirnya. Jesslyn dan Bastian terkekeh geli mendengarkan perkataan dan sikap Aldo. Sudah pandai merayu Jesslyn dengan cara memuji Jesslyn. Mas, sepertinya Aldo menuruni sifat mas deh, ujar Jesslyn asal menoleh menatap Bastian yang kini berada di sampingnya. Bastian mengernyitkan dahinya dan membalas tatapan Jesslyn. Kamu tahu dari mana? Tanya Bastian. Ada deh mas. Iya enggak Aldo? Tanya Jesslyn pada Aldo sambil mengedipkan matanya sebelah. Kalau Aldo mau main sama Mami, Aldo cium dulu dong pipi Mami. Jesslyn menyodorkan pipinya dan menyuruh anak itu untuk menciumnya. Kecup Aldo singkat di pipi Jesslyn, dan Jesslyn tersenyum gemas saat Aldo berhasil mencium pipinya. Ayo tuan muda, mari kita pergi jalan-jalan pakai mobil. Tapi tuan muda yang bawa mobilnya ya, ujar Jesslyn yang kini sudah berdiri dan menggandeng tangan mungil Aldo. Ayo, jawab Aldo bersemangat. Kedua orang itu berjalan keluar kamar, tetapi langkah mereka terhenti dan berbarengan menatap Bastian yang sedari tadi berdiri diam menatap punggung Jesslyn dan Aldo. Mas ngapain di situ? Ayo mas ikut main juga, biar Aldo senang mami dan papinya ikutan main, ajak Jesslyn mengukir senyum indah di wajahnya. Gak usah, kalian aja yang main, bantah Bastian. Mas, gak boleh kayak gitu. Sudah, gak boleh menolak. Ini perintah istri dan anaknya mas, ujar Jesslyn. Bastian menarik nafasnya dan menghembuskannya pelan. Dengan terpaksa, Bastian mengikuti keinginan Jesslyn. Dan barulah mereka bertiga berjalan menuju ruang bermain Aldo dengan riang dan saling tertawa.
Bastian sepertinya dianggap nyamuk karena kehadirannya tidak dianggap, karena Jesslyn dan Aldo hanya asik main berdua. Tapi jangan salah, senyum Aldo detik itu juga terukir sangat manis, dan ia mulai merasakan kehangatan yang selama 3 tahun ini tidak lagi Bastian rasakan. Jangan lupa ingat kata mami ya sayang. Selesai main langsung bobo, dan jam 8 malam sudah bermimpi indah. Oke gantengku, ujar Jesslyn lembut, dan Aldo mengangguk tanda mengerti. Sepertinya kehadiran papi sama sekali gak dianggap sama kalian. Kalau begitu, papi pergi keluar dulu ya. Lanjutin saja bermainnya, ujar Bastian menatap Jesslyn, kemudian mengecup kening Aldo. Papi kok cium Aldo doang? Cium mami juga dong, Pi. Emangnya papi gak sayang ya sama mami? Makanya gak mau cium mami, ujar Aldo memasang wajah sedihnya, mengerjapkan matanya cantik. Dek. Perkataan Aldo barusan membuat keduanya tidak bisa bergidik sedikit pun. Hingga untuk menelan salivar saja mereka kesusahan. Enggak kok sayang, papi sayang banget kok sama mami. Bukankah begitu mas? Ujar Jesslyn memberikan kode pada Bastian supaya ia dan Bastian bisa bekerja sama membujuk Aldo sambil cengengesan. Mami kan sudah besar, jadi gak apa-apa kalau gak dicium. Aldo yang dicium sama papi, sambung Jesslyn. Aldo memang masih kecil, tapi Aldo gak bisa dibohongin. Kalau papi gak mau cium kening mami, berarti papi gak sayang sama mami, ujar Aldo dengan wajahnya yang masih terlihat sedih. Detik itu juga, Bastian mendekat ke Jesslyn yang posisinya tepat di samping Aldo. Kecup Bastian di kening Jesslyn membuat Jesslyn melebarkan matanya bingung. Karena untuk pertama kalinya, ia merasakan kecupan manis dari seorang duda yang ia impikan selama bertahun-tahun. Setelah mencium kening Jesslyn, Bastian bukannya langsung pergi. Ini malah menatap Jesslyn dalam. Hihihi, wajah mami dan papi melah, romantis banget. Nanti Aldo mau bilang lah sama Oma Yusma, Oma Niki, dan Opa Steven, ujar Aldo menepuk tangannya senang dan sambil terkekeh geli karena langsung menyaksikan adegan romantis yang baru saja mami dan papinya lakukan. Sebenarnya ini perasaan apa ya? Kenapa saya merasakan sesuatu yang aneh ketika mencium kening Jesslyn? Ujarnya di dalam batin. Jantung gue mau terbang, begitupun tubuh gue. Romantis banget sih. Walaupun ini hanya sekedar paksaan dari Aldo, tapi mampu membuat gue jadi makin tergila-gila, gumam batin Jesslyn. Mami, papi, sudah dong tatap-tatapannya. Ada Aldo di sini. Hiks, ujar Aldo menangis karena tidak suka dicueki sama Jesslyn dan Bastian. Bastian dan Jesslyn langsung tersadar dan berbarengan memeluk Aldo. Tapi ketika mereka meluk Aldo, dikarenakan tubuh Aldo yang masih mungil, jadi seolah-olah Bastian dan Jesslyn berpelukan mesra. Detik itu juga, keduanya sama-sama salah tingkah, dan dengan cepat mereka melepas pelukan itu. Hihihi, Aldo suka kayak gini, suka banget malah, ujar Aldo terkekeh geli, dan kedua orang tuanya itu menatap Aldo dengan horor. Tapi Aldo sama sekali tidak takut. Hembusan nafas dari keduanya berbarengan lagi. Ih, mas, ikut-ikutin saya, ujar Jesslyn kesal. Siapa yang ngikutin kamu? Justru kamu yang ngikutin saya, balas Bastian yang tidak mau kalah.
Sudah, lebih baik kita hentikan saja perdebatan kita yang tidak jelas ini. Kalau gitu saya pamit dulu keluar. Kalian lanjutkan saja main mobil-mobilannya. Untuk kamu Aldo, jangan terlalu lama tidurnya. Dan untuk kamu Jesslyn, kerjakan semua tugas kamu secepatnya. Tita Bastian langsung meninggalkan istri dan putra kesayangannya. Sebelum Bastian melihat anggukan kepala dari keduanya. Seharusnya saya bisa menjaga wibawa saya di hadapan Jesslyn dan Aldo. Tapi sungguh aneh, di saat berhadapan dengan Jesslyn, justru membuat saya terlihat konyol. Gumam Bastian sambil berjalan. Ceklek, bunyi suara pintu. Bastian membuka pintu kamar Aldo untuk mengecek apakah anaknya itu sudah tidur atau masih main. Dan yang ia lihat, Aldo memang sudah tertidur. Tapi ada orang lain juga yang tidur di sana. Orang itu adalah Jesslyn. Ternyata Jesslyn turut tertidur saat menidurkan Aldo tadi. Bastian yang melihat itu hanya geleng-geleng saja, tidak habis pikir. Baru saja jam 9 malam, Jesslyn sudah tertidur. Jesslyn, bukannya tidur di kamar saya, malah tidurnya di kamar Aldo. Gumam Bastian melangkah mendekati keduanya, dan hatinya menghangat melihat dua orang itu yang saling pelukan dalam tidurnya. Bahkan dulu, saat Aldo tidur dengannya, Aldo tidak melakukan hal itu kepadanya. Jesslyn, Bastian mencoba untuk membangunkan Jesslyn untuk pindah ke kamar mereka. Karena ia yakin, jika Jesslyn tidur di sini, akan merasa tidak nyaman. Karena kasur milik Aldo itu kecil, tidak seperti milik mereka besar. Jesslyn, panggil Bastian lagi menyentuh lengan Jesslyn dan memanggilnya lebih keras. Jesslyn indah permata, panggil Bastian yang ketiga kalinya dengan suara yang cukup besar. Karena Jesslyn tidak juga bangun dari tidurnya. Apa sih mas? Akhirnya Jesslyn menjawab panggilan Bastian dengan suara seraknya. Karena ia masih dalam keadaan tertidur. Pindah kamar kalau kamu mau tidur, titah Bastian. Enggak maulah. Saya di sini saja mas sama Aldo, bantah Jesslyn semakin mengeratkan pelukannya itu. Bastian geleng-geleng dengan Jesslyn yang keras kepala. Ini kasurnya sempit, cuma muat buat anak kecil doang Jesslyn. Jesslyn berdecak malas dan mencoba bangun dengan hati-hati supaya Aldo tidak terganggu tidurnya. Ayo pindah, ujar Bastian lagi. Iya mas. Akhirnya Jesslyn menurut juga dan turun dari kasurnya Aldo. Kamu itu kalau masih banyak tugas, jangan turuti kemauan Aldo. Kan jadi terbengkalai sama tugas-tugas kampus kamu. Kalau kayak gini, bagaimana besoknya kamu menghadapi semua dosen yang sudah memberikan kamu tugas? Bastian mulai memarahi Jesslyn. Sebenarnya itu bukan amarah biasa sih. Itu adalah amarah perhatian, iya enggak? Sontak saja bola mata Jesslyn terbuka lebar. Rasa kantuknya menguap entah kemana. Astagfirullah. Oh iya, tugas kampus. Saya lupa. Makasih ya mas sudah ngingetin saya. Jesslyn langsung berlari keluar kamar Aldo dan kembali ke kamarnya. Ia lupa jika dirinya ada tugas yang harus dikumpulkan besok. Dirinya terlalu sibuk bermain sama Aldo tadi, hingga ia melupakan semua tugasnya. Saya tadi juga sudah ngelarang Aldo, tapi kamu sendiri yang mau nuruti kemauannya. Makanya, tadi itu gak usah main. Udah tahu ada tugas dari kampus, ujar Bastian sambil duduk di sofa dan memangku laptopnya juga. Saya nggak tega menolak permintaan Aldo mas. Apalagi lihat wajah polosnya itu. Membuat saya terbuai dengan tatapannya itu. Jawab Jesslyn dengan nada lembutnya itu. Jesslyn,
Gak semuanya keinginan Aldo itu kamu turutin. Apalagi posisi kamu lagi sibuk. Kasih tahu aja sama dia kalau kamu itu lagi sibuk. Pasti Aldo ngerti kok. Karena dulu kalau Aldo ngajak saya main, tapi saya lagi sibuk, dia juga ngerti kok. Satu lagi, jangan selalu manjain Aldo. Gak semua apa yang Aldo itu katakan mesti kamu turuti. Nanti dia jadi anak yang manja. Jelas Aldo tangannya sedang bermain di atas laptop, mengetik sesuatu. Sepertinya sesuatu yang sangat penting. Jesslyn mendengus lelah dan beralih menatap Bastian. "Mas," panggil Jesslyn. Jawab Bastian singkat. "Bisa tolong diam gak? Saya lagi fokus kerjain tugas biar cepat selesai. Kalau Mas ngomong terus, saya gak bisa fokus tahu Mas," pinta Jesslyn dengan nada lembutnya. "Lagian kamu itu..." "Mas, tolong diam. Jangan marahi saya dulu," saut Jesslyn memotong perkataan Bastian. "Jesslyn," ujar Bastian lagi. "Mas, bisa nggak saya minta tolong sebentar saja? Setidaknya sampai semua tugas kuliah saya selesai. Setelah itu, terserah Mas deh mau ceramain saya sampai pagi," tanya Jesslyn dengan memelas. Kalau begini caranya, tugasnya tidak akan selesai. Dengan kesal, Jesslyn membawa laptop serta bukunya keluar dari kamar. Di sini dirinya tidak bisa fokus soalnya. "Mau kemana kamu?" tanya Bastian sebelum Jesslyn benar-benar keluar dari kamar. Tapi Jesslyn itu terus melenggang tanpa menjawab pertanyaan suaminya. Baru beberapa langkah, Jesslyn baru teringat kalau suaminya itu paling tidak suka pertanyaannya tidak dijawab. Ia mundur beberapa langkah, menoleh menghadap Bastian. "Saya mau ngerjain tugas ini di luar saja. Lagian Mas gak mau diajak kerja sama sih," ujar Jesslyn. Ia kembali melanjutkan jalannya hingga ia benar-benar hilang dari pandangan Bastian. Selamat menyaksikan.